segera datang ke Sampit, segera membantu mereka mempertahankan tanah mereka. Mereka memulai ritual yang sudah benar-benar dilarang dari tahun 1984, yaitu ritual ngayau atau berburu kepala. Orang yang terlibat dalam ngayau ini sudah antara sadar nggak sadar. Ada juga yang meyakini kalau Panglima Burung ini setengah manusia dan setengah nggak tahu apa. Beliau adalah leluhur dengan orang lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kali ini aku mau bahas sesuatu hal yang cukup serius, request dari komen yang ada di kisah dunia lain ya. Thank you banget buat request kalian. Boleh nanti buat yang penasaran dengan tema-tema tertentu request sama kita. Kalau temanya menarik buat banyak orang, insya Allah kita bakal kasih buat kalian. Sebelum mulai, aku ingetin buat kalian, terima kasih buat yang udah ngasih dukungan kita di Saweria, kisah dunia lain. Kemudian thank you banget yang udah check out produknya kita, produkku New Miracle Perfume ada di sini produknya, kita tautin di YouTube. Kemudian bantu kita ya guys buat 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, kita bakal bahas sebuah tragedi kelam di masa lalu setelah yang satu ini. Oke, aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah dengar tentang satu kerusuhan yang melibatkan banyak orang nggak? Kerusuhan Sampit. Konflik antara warga Madura dan warga Dayak. Kalau dulu aku waktu itu masih kecil sih, aku sempat nyaksiin di VCD yang kemudian banyak beredar. Aduh, sumpah aku ngeri sih. Aku disclaimer dulu. Kita ngebahas hal ini bukan untuk menimbulkan kebencian antara satu suku dan satu suku yang lainnya. Tapi apa yang kita bahas di sini adalah sebagai pembelajaran kita untuk menyikapi hal-hal seperti ini agar agar nggak terjadi lagi lah. Amit-amit, jangan sampai. Tapi ada satu fakta yang cukup menarik. Kalimantan ini cukup sering konflik ya. Bukan cuman kerusuhan Sampit juga. Ada peristiwa Sambas dan juga sebelumnya ada konflik antara warga Melayu, warga Dayak, dan warga Cina. Itu yang paling orang jarang dengar. Nah oke, kita masuk dulu di kerusuhan Sampit. Pemerintah Indonesia ke depan harus menghalangi setiap bentuk upaya pengusiran atau penganiayaan terhadap etnis lain, karena kalau itu terjadi nanti akan terjadi di daerah lain. Oke, pada awalnya kerusuhan ini ditengarai terjadi karena banyak hal ya. Mungkin karena kesenjangan faktor ekonomi, kesenjangan faktor sosial. Di saat kerusuhan Sampit terjadi, di situ warga Madura ada 21% menghuni di kota Sampit. Jadi ini sebenarnya jumlah yang cukup besar ya. Selain setauku kalau di kota Sampit sendiri memang ada warga asli yang ada di situ, yaitu suku Dayak dan suku Sambas, yaitu suku Melayu. Dengan latar belakang banyak sekali gesekan-gesekan sosial yang terjadi, entah karena apapun ya sebabnya. Ini dimulai dari hari Minggu 18 Februari tahun 2001. Ada seorang warga Dayak yang dikeroyok oleh warga Madura. Di situ ada rumor yang berkembang bahwa warga Dayak ini selain dikeroyok, dia juga
tewas. Orang-orang Dayak ini nggak puas dengan penanganan hukum warganya yang kemudian dikeroyok itu tadi. Maka dicarilah pelaku. Saat jam 1 dini hari, warga-warga Dayak di Sampit beberapa orang mendatangi seorang warga Madura bernama Matayu. Tapi sayangnya Matayunya nggak ketemu. Dibakarlah rumah Matayu tersebut karena kejadiannya benar-benar pagi ya, jam 1 dini hari. Warga-warga Madura ini sama sekali nggak siap dengan serangan itu. Besoknya, sekitar jam 8 pagi, warga Madura membalas serangan itu. Mereka mendatangi seorang warga dari suku Dayak bernama Timil. Polisi sudah mencium hal tersebut dan kemudian mengambil atau mengamankan Timil dibawa ke Polda. Sayangnya, warga Madura yang kemudian mencari Timil ini tadi, ini tetap ngerasa nggak puas. Kemudian terjadi serangan balasan. Ada korban tewas jumlah 3 orang. Kemudian juga rumah-rumah dibakar. Peristiwa ini saling balas-membalas antara suku Madura dan suku Dayak. Kejadiannya sangat ngeri sekali ya teman-teman. Maka anggota aparat keamanan dari Brimob di BKO kan kemudian datang ke kota Sampit. Mereka datang sekitar jam 12 siang. Tapi dari jam 8 sampai jam 12 ini sudah banyak sekali korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Warga Madura makin marah, kejadian makin parah, makin banyak korban berjatuhan. Ini udah korban nyawa ya teman-teman. Yang terjadi selanjutnya adalah suku Madura kemudian melakukan konsiliasi, kemudian menggalang kekuatan. Hari berganti, malam pun datang. Anggota-anggota Brimob yang kemudian diperbantukan, di BKO kan di situ. Ini udah seolah-olah nggak berdaya. Ini warga Dayak kemudian bergabung dengan suku Melayu Sambas. Kita juga perlu tahu kalau suku Sambas ini ahli senjata rakitan. Kemudian warga Madura udah ngasah celuritnya, udah ngeluarin celuritnya semua. Dan mereka juga pakai bondet. Buat kalian yang belum tahu, bondet itu adalah bom ikan seperti itu. Waduh, jadi ini kejadiannya ngeri banget teman-teman. Di tanggal 19-nya ini kita bisa lihat di kota Sampitnya, aku lihat di VCD itu mayat-mayat bergelimpangan di tiap sudut kota, darah berceceran bahkan di mana-mana. Dan kemudian di tanggal 19 ini, di hari pertama setelah meletusnya kerusuhan ini, warga Madura menang, berhasil memukul mundur warga dari suku Dayak dan Sambas. Mereka menang guys. Sampai aku inget ya, dulu ada spanduk dibentangkan di VCD itu, jadikan Sampit Sampang kedua. Itu aku benar-benar inget. Karena kerusuhan semakin luas, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ini sampai ngirim TNI guys. Tapi keadaan udah makin parah. Kita tahu ya, warga Dayak yang kemudian terpukul mundur ini melakukan sebuah ritual. Dengan nama ritual adalah ritual mangkok merah, yaitu memanggil para saudaranya, suku-suku Dayak yang tinggal di pedalaman untuk segera hadir, segera datang ke Sampit, segera membantu mereka mempertahankan tanah mereka sebagai suku tuan rumah di tanah Kalimantan. Tidak lama setelah ritual itu dilakukan, masih di tanggal 19, Dayak-Dayak dari pedalaman, mereka datang ke muara sungai Mentaya. Mereka ini sudah siap berperang sampai mati. Mereka memulai ritual yang sudah benar-benar dilarang dari tahun 1984, yaitu ritual ngayau atau berburu kepala. Orang yang terlibat dalam ngayau ini sudah antara sadar nggak sadar. Oh, kalian boleh nggak percaya sama mistis, kalian boleh nggak percaya sama hal seperti ini, tapi di suatu sisi, di suatu kejadian, hal-hal seperti ini pasti akan muncul dan ini nyata, real. Oke, buat kalian juga yang komentar kalau seumpamanya Indonesia kalau orang-orangnya sakti-sakti nggak dijajah 350 tahun.
Kalian cek apa yang terjadi saat tentara Jepang berhadapan dengan suku Dayak. Dikayau habis mereka, dikoleksi kepalanya mereka. Hingga akhirnya ritual ngayau ini kemudian berlanjut ya, sampai berminggu-minggu. Enggak berminggu-minggu, sampai akhir Februari. Ini tercatat sudah 500 warga Madura, warga dari suku Madura yang kehilangan nyawa di situ. Nggak peduli kalau sudah ngayau itu, nggak peduli. Mau lelaki, mau wanita, mau anak-anak, habis semua. Bahkan aku pernah lihat video ya, aku pernah lihat video di VCD itu benar-benar anak kecil, masih di bawah 5 tahun, mungkin 3-4 tahun lah, ususnya terburai di sini, disikat. Itu benar-benar aku lihat guys. Satu yang nggak diserang oleh warga Dayak itu ketika mereka masuk ke tempat ibadah, seperti contohnya masjid. Mereka nunggu, benar-benar ditunggu sampai keluar, baru dihabisi di luar. Akhir Februari ini kerusuhan udah melebar. Bukan cuman di Sampit, ini kerusuhan udah membesar melebar, bahkan mungkin waktu itu udah tingkat provinsi. Semua memburu warga Madura. Pasukan dari suku Dayak masuk ke daerah Baamang. Daerah Baamang di Sampit ini isinya warga-warga Madura ya. Ini bener-bener disikat habis semua. Ini kayak seolah-olah kayak etnis cleansing. Tiap-tiap sudut kepala itu dipajang guys, kepala terpotong itu dipajang, ditancepin di pagar-pagar, dibawa-bawa naik motor sama bawa-bawa pedang, bawa mandau. Di sini juga warga-warga dari Madura ini ditandainya oleh suku Dayak dengan faktor mistis juga. Dari mana faktor mistisnya? Dari faktor bau. Gimana orang yang sudah kemudian ikut ritual kayau itu sendiri, ritual ngayau itu sendiri, the head hunter, memburu kepala manusia, itu bisa membedakan lewat bau. Ini ada satu cerita dari TNI ya, pas waktu beliau menyembunyikan warga Madura, itu ada seorang Dayak yang kemudian lewat. Kemudian, Pak, jaga apa? Jaga Madura ya? Enggak ada, bla bla gini. Kemudian bau sapi, Pak. Bau sapi di situ. Oh iya, aku lupa. Ini etnis cleansing Madura ini bukan hanya berlaku kepada warga biasa. Bahkan polisi, aparat tentara segala macam yang kemudian mempunyai darah keturunan Madura ini diungsikan juga dari kota Sampit. Ini pengungsi udah ribuan, kemudian mereka naik kapal dan lain sebagainya, ngungsi kemana, ada yang pulang kampung, ada yang kemudian aku nggak tahu yang ngungsinya kemana aja, aku nggak tahu tepatnya, aku nggak tahu. Ini muncul juga mistis yang nyata. Ini ada satu cerita. Ini kisah nyata guys. Ini kisah nyata. Aku beberapa kali ketemu orang yang perbantuan ya, TNI dan Brimob ya. Legenda mandau terbang itu seperti apa? Itu bukan mandau yang kemudian terbang sendiri. Ini menurut mereka ya. Boleh kalian lengkapi ceritaku. Boleh kalian komentar. Apalagi warga-warga Dayak yang mungkin keturunan-keturunannya atau mungkin pelakunya atau mungkin ada di era itu. Nah, ini adalah sebuah cerita. Ada warga-warga Madura kemudian dibawa ya, mau diangkut sama feri, mau diangkat sama kapal. Jadi para tentara ini mengungsikan warga Madura dengan truk bak terbuka itu loh, truk reo itu loh. Mereka ditaruh di bawah, ditutup terpal, di bawah lantainya kemudian ditutup terpal. Kemudian dijaga, yang tentaranya duduk di atasnya. Jalan menuju ke pelabuhan. Nah, kebetulan ada warga Dayak, ada suku Dayak yang memang sweeping checkpoint. Diberhentiin dong. Mau kemana Pak? Enggak, ini mau patroli, mau ke pelabuhan, mau patroli. Oke. Terus dia ke belakang, tek, bawa apa? Enggak, bawa anak-anak, bawa pasukan. Sama yang diucapkan. Begitu Dayak itu ke belakang, nggak lihat sama sekali, nggak lihat. Cuman lihat, oh ada pasukan, ya bener. Cuman bau sapi ya. Ya udah, lewat jalan. Ini menurut pengakuannya, di situ di truk itu ada sekitar 25 orang lelaki dan wanita warga Madura. Nggak jauh mereka jalan dari situ. Tuh kaget dong. Kok netes?
dari bak ini kok netes sesuatu ke bawah. Apa ini? Darah, teman-teman. Netes darah di situ, dibuka terpalanya, palanya pisah semua. Ini banyak banget orang-orang yang aku temui ya, orang-orang yang aku temui baik dari TNI maupun BRIMOB yang tadi aku udah bahas. Trauma, guys, lihat hal-hal seperti itu. Lihat anak kecil, wanita, laki-laki. Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat ayam di ini nggak? Disiangin nggak? Di beteti itu loh. Itu katanya seolah-olah seperti itu. Jadi ini merupakan hal yang apa namanya? Aduh, ngeri banget. Fix ya, hal-hal seperti itu masih ada. Nggak tahu kita gimana apa namanya cara mereka melakukan mandau terbang itu. Sampai sekarang pun aku beberapa kali berkesempatan ke Kalimantan, ke pedalaman pun aku cari ilmu itu nggak ada. Ini berhubungan dengan adanya seorang panglima yang benar-benar dipercaya dia ini nggak sembarangan. Ini adalah panglima burung sebutannya. Panglima burung ini beberapa meyakini kalau panglima burung ini adalah manusia. Ada juga yang meyakini kalau panglima burung ini setengah manusia dan setengah nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Coba saya pengen tanya juga, ada istilah panglima burung. Itu apa ya Pak Panglima ya? Beliau adalah leluhur dari orang lain. Panglima itu kan hidup, ya di masa hidup. Ketika kita mati kan akan menjadi roh. Ya. Roh itu pun tidak langsung naik ke Subaya ke-7 atau naik ke surga. Pasti dia harus masih dulu melayang-layang di dunia ini. Kami percaya itu setelah kematian ada roh. Kalian komentar, kalian kasih tahu aku. Panglima burung ini hanya muncul di saat-saat tertentu dengan kemampuan yang udah di luar akal logika manusia. Apalagi yang ada di zaman sekarang, yang terdistorsi informasi kalau mistis itu nggak ada. Ada guys, ada. Ini benar-benar ada dan terjadi. Udah ada sejarahnya, ada catatan, ada literatur, ada kesaksian. Aku anggap itu terjadi. Singkat kata, di bulan Maret, masih di tahun yang sama, 2001, ini sudah jatuh korban ribuan ya. Yang tercatat itu 1.300 mungkin. Coba kita cek lagi statistiknya. Kalau nggak salah 1.300 orang dibantai. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat, aku yakin jauh lebih dari itu. Karena benar-benar ini orang main ya sikat. Ini ya sikat. Udah benar-benar seperti medan perang, dan ini medan perang yang sangat ngeri sekali. Akhirnya di bulan Maret melakukan rekonsiliasi antara warga Madura dan warga Dayak. Sekarang sampai ada tugu peringatannya, yaitu di Tugu Sampit. Kalian masih bisa lihat di Tugu Sampit sebagai mengenang kejadian itu jangan sampai terulang lagi di masa depan. Ini kalau aku bilang gimana ya? Di Sampit masih ada warga Madura nggak sih? Kalau setauku Sambas nolak warga Madura karena sempat ada konflik. Mungkin kalian mau dapat cerita tentang konflik Sambas juga seperti apa? Nanti kita bisa cerita itu. Ya, tapi ini nyata ya, benar-benar konflik yang terjadi, banyak cerita kelam, dan latar belakangnya ternyata memang ada provokatornya. Provokatornya ini orang pemerintahan guys. Nanti aku kasih datanya di sini ya. Nanti aku kasih data insertnya di sini. Ini kalian bisa cek sendiri. Dengan uang 15 juta, mereka bisa memantik konflik seperti itu. Jadi waspada ya, waspada. Meskipun gesekan itu memang selalu ada, tapi saat mereka mengipas-ngipasi dengan hal-hal yang sangat berbahaya, kerusuhan bisa meletus, mengorbankan banyak sekali nyawa. Wah, jangan sampai terulang lah teman-teman, jangan sampai terulang. Itu aja mungkin yang bisa aku ceritain dari kerusuhan Sampit ini beserta kisah-kisah mistisnya. Sebenarnya masih banyak sih, coba kalian tinggalin komen. Kalau kalian mungkin tahu sesuatu, warga-warga Kalimantan dong please tinggalin komen di sini seperti apa. Aku perlu tahu. Oke, thank you banget ya, bantu kita buat 100.000 subscriber. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.